Oke, kita mulai pembuatan video. Sutradaranya aku sendiri, editor videonya juga aku sendiri, untuk hostnya aku sendiri, untuk pemilihan naskah aku sendiri. Oke, selamat Hari Kartini. Ini di Kerajaan Satrio Piningit, Kedung Cangkring Jambu, Kayen Kidul. Oke, mulai. Rahayu Sugeng Enjang. Ingat Avatar Kyoshi nggak? Jadi Avatar Kyoshi adalah kalau di Islam mungkin nabi ya, tapi kalau di agama Hindu ada Awatara, kemudian versi Nickelodeon itu ada Avatar Kyoshi, dan yang terakhir ada Avatar Aang, ada Avatar Korra. Jadi oke, yang jadi pikiranku ya, Kyoshi, Avatar Kyoshi adalah perempuan, dan kemudian reinkarnasi kembali menjadi Avatar Aang yang laki-laki. Jadi aku pun percaya seperti itu, bahwa avatar dari jenis kelamin perempuan bisa reinkarnasi kembali ke jenis kelamin laki-laki. Nah, aku merasa aku adalah Awatara Kartini yang ada di Indonesia. Dan kalau di Arab mungkin nabi ya, dia mengurut-ngurut atas-atasnya nabi sebelum Muhammad adalah Nabi Isa, dan seterusnya Nabi Musa, Ibrahim. Nah, kalau aku adalah Awatara, jadi aku merasa kalau aku sebelumnya adalah reinkarnasi Soekarno, dan sebelum Soekarno adalah Awatara Kartini. Jadi kemungkinan meskipun Kartini perempuan, kemudian dia reinkarnasi kembali menjadi Soekarno, dan yang terakhir aku Satrio Piningit. Rayu, inget film Kartini tahun 2017 yang diperankan oleh Dian Sastro. Jadi ada scene ketika dia di latar belakang di rumahnya yang bambu-bambu itu memberi edukasi untuk banyak penduduk. Nah, ternyata itu mungkin adalah ramalan untuk diriku sendiri. Jadi suatu saat aku akan mendirikan pusat edukasi di sini. Dan ini sama juga, ini bambu-bambu juga. Jadi nantinya akan aku dirikan pusat edukasi, ya tujuan untuk edukasi, karena banyak orang Jawa yang dibodohi karena uang, dibodohi karena agama. Dan tugasku sebagai Satrio Piningit untuk menjaga penduduk Jawa, umat Jawa. Dalam film Kartini ada pembuatan batik. Ketika Kartini dan saudara-saudaranya di Pingit, dia membuat karya dengan membatik, mengisi kekosongan ketika dipenjara oleh bapaknya. Penjara dalam tanda kutip, yaitu dikurung di rumah. Jadi Kartini membuat kegiatan untuk membuat batik. Nah, aku sendiri juga nantinya kemungkinan nanti di sini akan membuat batik kecil-kecilan. Tapi yang jelas di Dusun Kedung Cangkring ini untuk edukasi, bukan untuk bisnis. Jadi kalaupun ini dipisah, aku rencana bikin dua, dan di Merjo adalah untuk bisnis, murni bisnis, dan di sini di Kedung Cangkring murni edukasi dan gratis. Nah, ada kayak pembuatan batik, dan juga dalam Kartini ada produksi yang berhubungan dengan wayang. Kalau Kartini itu kan wayang dalam ukiran kayu, jadi sampai dipamerkan ke luar negeri, dan tujuanku seperti itu. Dan kemungkinan Kartini, film Kartini 2017 yang diperankan oleh Dian Sastro adalah ramalanku. Rahayu, mungkin Kartini reinkarnasi menjadi aku, menjadi Satrio Piningit. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, tapi ketika reinkarnasi kembali menjadi laki-laki, apa tetap memperjuangkan wanita?
enggak juga kali. Jadi tugasku beda tapi tetap berjuang sama, tapi beda versi. Yang aku perjuangkan sekarang adalah kejawen. Jadi tujuan utamaku adalah emansipasi kejawen. Jadi tugasku untuk menguri-nguri dan membudayakan, mengembangkan kembali, melestarikan, memunculkan kembali kejayaan kejawen di Nusantara. Jadi kalau Kartini merasa dijajah karena dia perempuan, dan aku juga merasa dijajah karena aku kejawen, mendapatkan diskriminasi dan sama seperti Kartini. Kartini emansipasi wanita, aku emansipasi kejawen. Jadi kejawen ini merasa seperti dijajah oleh agama dan uang. Aku merasa bangkit kembali ketika aku bisa bekerja di Balai Pustaka Jakarta sebagai editor. Dan di Balai Pustaka, ingat nggak Balai Pustaka itu apa? Itu penerbit buku habis gelap terbitlah terang Kartini. Jadi memang aku ingin bekerja di PT Balai Pustaka untuk menerbitkan novel-novelku, tapi ternyata tidak berhasil. Dan kemungkinan ya aku setelah bekerja di sana, aku merasa mendapatkan aura bahwa aku akan mendapatkan aura yang sama seperti Kartini, yaitu semangat untuk menulis. Di Balai Pustaka dulu awalnya tahun 1994 waktu kuliah di LP3I Pasar Minggu, aku sering kali lewat di Gunung Sahari PT Balai Pustaka, pengen bekerja di PT Balai Pustaka, dan akhirnya tahun 2004 terwujud bisa bekerja di PT Balai Pustaka. Dan aku merasa mendapatkan aura dan semangat dari Kartini bahwa aku harus berjuang seperti Kartini, memperjuangkan emansipasi diriku sendiri dan bangsa-bangsaku, kaum kejawen. Kartini ternyata menulis itu dihalangi oleh banyak hal. Jadi dia dihalangi oleh kakaknya sendiri untuk menulis. Tulisannya itu pun akhirnya lolos sampai ke tangan Belanda dan sampai ke negeri Belanda di dunia, dan duta-duta Belanda mensupport bahwa Kartini memang bisa menulis, pikirannya jernih, cerdas, dan aku pengen seperti Kartini, tulisanku mendunia. Kartini Ludruk, ingat nggak Kartini Ludruk itu ada nggak? Ada dong. Istrinya Kartolo itu namanya Kartini. Dan suatu saat Kartolo udah nggak mampu lagi jadi seniman ludruk, dan aku yang akan menggantikannya. Dan aku pun ingin mencari istri yang sama-sama seniman ludruk juga. Nah, waktu itu aku pernah naksir Leni Maulana, pemain ludruk dari RRI, tapi ternyata kita memang nggak sama-sama suka. Aku suka, dia mungkin nggak suka, tapi mungkin dia punya pilihan karena aku bukan tipe dia. Ya sudah, aku juga nggak maksa, tapi aku ingin mencari sosok wanita seperti Leni Maulana, pemain ludruk dari RRI Radio Republik Indonesia Surabaya. Kartini dan saudara-saudaranya melawan sistem pernikahan atau perbudakan untuk kaum wanita. Jadi aku mungkin sama ya prinsipnya sama Kartini. Jadi aku ingin sendiri, tidak ingin diperbudak wanita, tidak diperbudak anak. Jadi tujuan hidupku adalah pekerjaanku untuk dunia, untuk sesama, untuk orang sekitar, bukan hanya untuk fokus keluarga. Jadi memang tujuanku untuk tidak untuk berkeluarga, ya supaya bisa bebas berjuang. Dan sama sih prinsipnya, aku nggak ingin diperbudak wanita, nggak ingin diperbudak anak. Dalam menulis aku punya kendala yang sama seperti Kartini. Kartini menulis dihalangi oleh saudaranya sendiri
dan saudaranya sendiri mendapat dorongan dari londo-londo untuk menahan Kartini tidak menulis. Nah, aku sendiri juga mengalami yang sama. Tulisanku juga dihalangi, pikiranku juga di dalam bentuk visual di Facebook, Instagram, YouTube, semuanya dihalangi oleh keluargaku sendiri. Jadi tapi kalau tanpa halangan rasanya nggak seru ya. Jadi itu sama-sama berjuang menulis dan sama-sama dihalangi. Mau lihat studio podcastku? Nah, ini seperti ini nang deso. Ini seperti latar belakang ketika Kartini di film Kartini Dian Sastro. Nah, ini tripodku. Tripodku seperti ini dari kursi rusak. Jadi cukup bawa ini aja. Bawa ujungnya tripodnya memang nggak punyanya aku cuma ini aja. Jadi ini pun juga cuma dibawa ke dalam saku dan solasi gunting, udah cukup jadi tripod deh. Podcast studio podcastnya Cak Handoko Ludruk. Selamat Hari Kartini 2024. Aku rasa film Kartini Dian Sastrowardoyo adalah ramalanku. Ketika di teras belakang adalah tempat untuk edukasi, dan ini sama persis tempatnya seperti film Kartini 2017 yang diperankan oleh Dian Sastro. Mau tahu kondisi tripodku yang untuk ngevlog hari ini? Ini jadi tripod, tapi lihat banyak tai ayam. Ini aku cuma ini solasi. Ini cuma ujung untuk kamera. Digunting dan dipasang. Lihat kondisinya. Aduh. Mengenaskan, nggak mampu beli tripod. Nah, ini proses pembuatan tripod. Jadi aku cuma bawa ininya aja, dan untuk tiang tripodnya mungkin kalau aku memang karena nggak mampu beli, juga karena aku nggak suka bawa ribet-ribet barang-barang banyak, jadi cuma ini aja kantongin pakai solasi terus dipasang HP-nya, selesai deh. Cuma ini butuh solasi, itu ujungnya tripod sama gunting. Dibawa tas ransel juga nggak menghabiskan tempat banyak. Ini untuk tripod sudah jadi. Tripod bahannya cuma dari solasi sama gunting. Nah, untuk persiapan ngevlog hanya cukup pakai aksesoris belangkon. Udah penyet nggak karuan. Sama buku ini adalah panduan ya, inti-intinya dari ini sudah aku tulis inti-intinya yang mau dibicarakan. Oke, siap mulai.